Please welcome newly appointed United Nations Messenger of Peace, Mr. Leonardo DiCaprio. Thank you, Mr. Secretary General, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I am honored to be here today. Terima kasih, Bapak Sekretaris Jenderal, para ekselensi, para dan para tamu yang terhormat. Saya merasa terhormat berada di sini. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen, one of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. Saya berdiri di hadapan Anda bukan sebagai ahli, tetapi sebagai warga yang prihatin, salah satu dari 400.000 orang yang berbaris di jalanan New York pada hari Minggu dan miliaran orang lain di seluruh dunia yang ingin menyelesaikan krisis iklim kita. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. Sebagai seorang aktor, saya berpura-pura untuk mencari nafkah. Saya memerankan karakter-karakter fiktif, seringkali memecahkan masalah-masalah yang fiktif. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think Saya percaya bahwa umat manusia telah melihat perubahan iklim dengan cara yang sama. Seolah-olah ini hanyalah fiksi. Seolah-olah berpura-pura bahwa perubahan iklim tidak nyata atau membuatnya hilang. I think we all know better than that now. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Drought. Tetapi saya pikir kita semua tahu lebih baik daripada itu sekarang. Setiap minggu, kita melihat peristiwa iklim baru dan tak terbantahkan, bukti bahwa perubahan iklim yang dipercepat sudah ada sekarang. Droughts are intensifying, our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. The scientific community Kekeringan semakin parah, laut kita menjadi asam dengan kolom metana yang naik dari dasar laut. Menyaksikan peristiwa cuaca ekstrim dan lembaran es Antartika Barat dan Greenland mencari dengan tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa dekade lebih cepat dari proyeksi ilmiah, dan semua ini bukanlah retorika dan tidak ada histeria. Community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. My friends, ini adalah fakta yang diketahui oleh komunitas ilmiah,
industri, pemerintah, bahkan militer Amerika Serikat. Kepala Komando Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Samuel Lockyer, baru-baru ini menyatakan bahwa perubahan iklim adalah ancaman keamanan terbesar kita. This body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster. Para sahabat, badan ini mungkin lebih dari pertemuan lain dalam sejarah manusia. Sekarang menghadapi tugas sulit ini, tetapi dapat dicapai. Anda dapat membuat sejarah atau Anda akan dikejam olehnya. Untuk menjelaskannya, ini bukan hanya tentang memberitahu orang yang mengganti bohlam mereka atau membeli mobil hybrid. Has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Now must be our moment for action. We need to put bencana ini telah berkembang melalui pilihan yang dibuat individu. Ini sekarang tentang industri dan pemerintah kita di seluruh dunia. Mengambil tindakan besar dan tegas sekarang harus menjadi saat tindakan kita. Put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They do not deserve. Kita perlu memberikan harga pada emisi karbon dan menghapus subsidi pemerintah untuk semua perusahaan minyak, batu bara, dan gas. Kita perlu mengakhiri perjalanan gratis yang diberikan pada pencemar industri atas nama besar pasar bebas. Our tax dollars, they deserve our scrutiny, for the economy itself will die if our ecosystems collapse. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean. Mereka tidak layak mendapatkan pajak kita. Mereka layak mendapatkan perhatian kita karena ekonomi itu sendiri akan mati jika ekosistem kita runtuh. Berita baiknya adalah bahwa energi terbarukan tidak hanya dapat dicapai, tetapi merupakan kebijakan ekonomi yang baik. Ini bukanlah debat partai, ini adalah debat kemanusiaan. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Udara bersih dan iklim yang layak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan. Dan menyelesaikan krisis ini bukanlah pertanyaan politik, melainkan pertanyaan kelangsungan hidup kita sendiri. Dan ini adalah saat kita paling mendesak dan pesan yang paling mendesak. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now it is. Para delegasi terhormat, pemimpin dunia, saya berpura-pura untuk mencari nafkah. Tetapi Anda tidak. Rakyat telah membuat suara mereka terdengar pada hari Minggu di seluruh dunia dan momentum itu tidak akan berhenti. It is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now.
We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Tetapi sekarang giliran Anda, waktunya untuk menjawab tantangan terbesar umat manusia sekarang. Kami mohon kepada Anda untuk menghadapinya dengan keberanian dan kejujuran. Terima kasih.